Dadi Permadi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 4 Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PAI pada kelas 10 dengan materi Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Berikut videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada pertemuan sekarang kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini, Bapak absen dulu. Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Kenapa tidak hadir ini? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Adel disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga keluarga kita pun yang kali ini sedang terbaring sakit dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Alamin. Ya, sebelumnya silakan berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sebagai bukti kecintaan kita kepada negara kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Baik, sebelum pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Masih ingat tidak? Hukum menuntut ilmu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Ada dua. Lain dan Ada. kemudian ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Surat Al-Baqarah ayat 120. Kalian jadilah seorang muslimah, tidak seorang muslimah yang satu pandai dan bisa mengamalkan ilmunya. Yang kedua, kalau kita merasa belum bisa pandai, tidak-tidaknya kita mau belajar. Seperti kalian datang ke sekolah itu berarti tanda mau belajar. Tidak pandai, minimal mau belajar. Kalau kita pandai tidak, mau belajar atau tidak, minimal mau mendengarkan. Kalau ada orang yang tidak ilmu, dengarkan. Kalau ada majelis taklim, ikut dengarkan. Seperti itu ya. Tidak pandai, tidak mau belajar, atau tidak pandai, setidaknya mau belajar. Susah untuk belajar, setidaknya mau mendengarkan. Ketika kita susah mendengarkan, setidaknya kita menjadi orang tempat orang yang menyukai ya. Untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Meniti hidup dengan kemuliaan. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau menjadikan nafas, prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Hujurat ayat
12 ya. Serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis surat-surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang keempat, membaca surat-surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. 4-4-1-2 mendemonstrasikan hafalan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Kemudian 4-1-3 menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sesuai dengan perintah pesan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Kemudian, adapun tujuan yang ingin kita capai ya, bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan dapat nomor 1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini kontrol diri, berprasangka baik dan persaudaraan dalam perintah agama. Yang kedua, mengidentifikasi hukum tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ayat 49 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan sesuai sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Kemudian selanjutnya, menganalisis surat-surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dan hadis terkait tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang kelima, menjelaskan makna isi surat-surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Kemudian selanjutnya, membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul. Itu yang kita capai pada pertemuan ini. Kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang yaitu tentang mujahadah nafas atau kontrol diri, tentang husnudon atau prasangka baik, dan tentang ukhuwah atau persaudaraan. Nah, dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi tadi, yang pertama tentang mujahadah nafas itu terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 72. Tentang husnudon terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Tentang ukhuwah atau persaudaraan terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, seperti apa ayatnya? Kita dengarkan sama-sama ya. Ini tentang kontrol diri atau mujahadah nafas. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Itu adalah Quran surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol. Untuk selanjutnya, ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12, bunyinya seperti ini. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Itu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon atau berprasangka baik ya. Sekarang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah atau persaudaraan. Bunyinya seperti ini. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا
prasangka baik atau husnudon, surat Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga tentang persaudaraan terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 10. Terus selanjutnya untuk memperdalam materi ini seperti biasa Bapak bagi kalian dalam empat kelompok. Silakan bagi kelompok dulu. Silakan bagi kelompok dulu. Untuk mengetahui tugas kalian masing-masing, silakan berkelompok lagi. Oh, dalam satu saja ya? Ya, apa-apa. Ya, perhatikan tugas dari masing-masing kelompok. Perhatikan semuanya, perhatikan dulu. Untuk kelompok 1, sebelah sana ya, kelompok 1. Tugasnya mengidentifikasi atau identifikasikan hukum tajwid dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 ya. Identifikasi hukum tajwid. Untuk kelompok 2, jelaskan tentang pengendalian diri, berikan contoh perilaku mengendalikan diri ya. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, jelaskan prasangka baik atau husnudon dan berikan contoh perilaku husnudon ya. Kelompok 3, kelompok 4, jelaskan tentang persaudaraan atau ukhuwah dan berikan contoh perilaku tentang ukhuwah. Paham tugasnya? Nah, untuk bisa mengerjakan tugas tersebut, perhatikan materi berikut ini. Perhatikan semuanya materinya. Meniti hidup kemuliaan melalui pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak atau
Ya, kalau sudah selesai, silakan waktunya untuk presentasi. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Berikan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salida Madika. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hukum bacaan tajwid. Al-Ladzina, Surat An-Anfal ayat 72. Al-Ladzina, hukum tajwid maghribi. Aman badal bi awalihim ijhar safawi awliya madwadin muntasil malahum min idgham mimi atau idgham mutamasilin miwala idgham biguna aw mim bainakum ikfab basirun mad alih sukun. Hukum tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina majja'ina dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hukum tajwid dari Quran surat Al-Anfal dan surat Al-Hujurat. Lanjut kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Widjawati. Saya akan mempresentasikan tentang pengendalian diri dari kelompok 2. Pengendalian diri atau muzahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau haram. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia nikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaskan bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Contohnya yaitu 1. Bersabar dengan tidak membalas terhadap kejikan atau cemuhan terhadap teman yang tidak suka terhadap kamu. 2. Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. 3. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. 4. Menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. 5. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga,
mengalahkan hawa nafsu. nafsu, memberikan emosi ya. Kemudian contohnya apa? Contoh apa? Bersabar dan tidak Bersabar membalas. dan tidak membalas ejekan atau cemoohan dari orang lain, dari temannya. Jadi kalau ada ejekan atau cemoohan, usahakan untuk bersabar, jangan membalasnya. Kemudian apa lagi? Memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan teman atau orang lain. Yang paling berat itu memaafkan. Kalau kita sudah terbiasa untuk mengendalikan diri, maka insya Allah kita akan bisa memaafkan orang lain. Ketika kita memaafkan orang lain, insya Allah kita pun akan dimaafkan oleh orang lain. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu satu kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ya. Ikhlas, belajar ikhlas. Kita melakukan sesuatu harus ikhlas. Insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi sifat dengki. Menjauhi sifat dengki, sifat iri dengki, dan orang lain maju kita iri, jangan seperti itu ya. Jadi harus ikhlas, kaitannya dengan ikhlas yang tadi, menjauhi sifat iri dan dengki. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang pengendalian diri dan perilakunya. Untuk sekarang masuk ke kelompok 3 tentang husnudon, berprasangka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delodia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prasangka baik atau husnuzon dari kelompok 3. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positif thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Istilah husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sikap ini adalah buruk sangka, suudzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Contoh perilaku husnuzon atau prasangka baik. 1. Memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tentang husnuzon atau berprasangka baik. Berprasangka baik itu ada berprasangka baik kepada Allah misalkan. Contohnya gimana berprasangka baik kepada Allah? Misalkan kita mengikuti suatu lomba, ternyata setelah kita berdoa kepada Allah, tapi tetap kita tidak menang. Nah itu kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai Gusti Allah masih adil, tidak adil seperti jangannya. Tapi kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa perlombaan ini kalau kita menang mungkin akibatnya akan buruk. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya. Oke, itu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Untuk kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaelawati dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan persaudaraan ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Contoh perilaku ukhuwah atau persaudaraan. 1. Menjenguk atau mendoakan teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. 2. Mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. 3. Bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. 4.
menghindari segala bentuk permusuhan atau tawuran ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. 5. Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan tentang ukhuwah. Ternyata persaudaraan itu tidak hanya karena ikatan keluarga ya. Saudara itu banyak. Kita saudara sesama muslim. Jadi ada beberapa persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah di Islamiyah, seperti kita saudara sesama muslim. Ada ukhuwah fi ubudiyah. Fi ubudiyah itu ukhuwah persaudaraan karena satu yang disembah, sama yang disembahnya. Kita menyembah Allah. Berarti ketika yang lain menyembah Allah pun itu saudara kita ya. Kemudian ada ukhuwah fi wataniyah, persaudaraan karena sama-sama satu negara. Wataniyah itu negara. Berarti kita dengan orang Kalimantan dan orang Sumatera pun masih saudara karena fi wataniyah satu negara. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Kalau bisa dipahami, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Dari presentasi tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Apa perbedaan dari fitnah? Semuanya sebenarnya berpangkal kepada ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah apa? Membicarakan orang lain, bergosip. Itu ghibah. Gosip digosok tambah sip. Ya. Itu ghibah. Jadi semuanya berpangkal kepada ghibah. Baik fitnah maupun ada lagi bukan, sebenarnya satu lagi bukan. Fitnah bukan ghibah. Itu sebenarnya masih satu lingkaran atau satu kesatuan, tapi pangkal semuanya itu ghibah. Ghibah itu bicara orang lain, bicara lain di belakang orang yang dibicarakan tanpa seorang yang dibicarakan. Itu ghibah namanya. Baik itu yang dibicarakan baik maupun buruk, itu ghibah ya. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan. Seperti misalkan menyisir suatu kasus untuk hukum. Misalkan polisi nanya kepada kita, bagaimana kasusnya? Nah, kita menyisir kasus orang lain itu berarti ghibah kan? Kita menghibah orang lain, tapi itu boleh. Karena mencontohkan kasusnya seperti itu boleh. Atau karena ada kepentingan keluargaan misalkan kalian nih ada yang melamar, kemudian tapi kalian tidak tahu yang melamar itu baik atau tidak. Kemudian ada teman kalian datang membicarakan hal itulah, awas jangan membahas itu, si itu mah katakan tukang mabuk atau apalah seperti itu ghibah, tapi diperbolehkan seperti itu ya. Untuk kebaikan kita itu diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan ghibah yang untuk menuju kepada kebaikannya. Itu ghibah. Kalau fitnah dengan buhtan itu hampir mirip. Kalau Bapak analogikan ada pokok, ada alasan. Ada pokok, ada alasan. Kalau pokoknya salah, alasannya salah, itu fitnah. Pokoknya salah, alasannya salah, itu fitnah. Seperti contoh, misalkan si Mona kemarin sekolah dan belajar biasa. Kemudian ada temannya si Dela misalkan bicarakan, si Mona kemarin tidak sekolah, malah nongkrong di jalan seperti itu. Itu kan pokoknya si Mona tidak sekolah, tapi salah. Padahal sebenarnya sekolah. Kemudian nongkrong di jalan itu pun salah. Berarti pokoknya salah, alasannya salah itu fitnah. Berarti si Mona itu mau fitnah, si Dela itu mau fitnah si Mona. Kalau bukan gimana bukan? Kalau bukan itu pokoknya salah, pokoknya benar, alasannya yang salah. Si Mona sekolah seperti biasa. Tapi kata orang lain itu si Mona sekolah, benar sekolahnya, cuma di kantin saja, tidak ikut belajar, itu yang salah. Itu namanya bukan. Pokoknya benar, tapi alasannya yang salah, itu bukan. Bisa dipahami kan? Bisa. Ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita mencapai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mujahadah nafas atau kontrol diri artinya seseorang yang mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam dirinya. Tuh. Kemudian yang kedua, husnudon adalah berprasangka baik. Nah, sifat ini kebalikan dari berprasangka buruk, yaitu suudzon. Kemudian ukhuwah adalah persaudaraan yang bukan hanya sebatas hubungan kekeluargaan, tapi persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang kita mengetahui akidah dan persaudaraan karena sesama makhluk. Itu kesimpulan pertemuan kita hari ini. Refleksinya bahwa sebagai seorang muslim kita harus memiliki rasa mujahadah nafas, selalu berhusnudon dan selalu mempererat ukhuwah di antara kita. Karena dengan demikian kita akan
marah, berprasangka buruk, dan terputusnya tali silaturahmi antara sesama muslim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keriduan untuk kita melaksanakan semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian tiba kita kepada akhir pembelajaran kita hari ini, yaitu seperti biasa evaluasi. Nah, silakan kalian tulis soal di sini. Silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Untuk yang tidak mengumpulkan, sanksinya seperti biasa membaca surat Al-Anfal ayat 22, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 dan surat Al-Hujurat ayat 10 tentang mengenal diri, prasangka baik dan ukhuwah. Silakan dikerjakan. Ditulis dulu. Sudah? Baik. Kalau sudah selesai, silakan kalian bawa ke rumah, kerjakan di rumah untuk dikumpulkan pada minggu depan yang akan datang. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat barakah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat yang bagi kita, bagi kalian khususnya, bagi kita umumnya. Coba tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum